Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fadila dengan NPM 233510802 dari kelas 4E. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum elektronika digital. Di sini saya membuat proyek dengan nama LAMP Logic Controller, di mana proyek ini merupakan sebuah rangkaian gerbang logika digital yang menggunakan kombinasi gerbang logika OR dan N untuk mengontrol LED sebagai output berdasarkan tiga input dari deep switch. Nah, ini merupakan rangkaian dari proyek yang saya buat, di mana di sini tujuan dari rangkaian ini adalah untuk menunjukkan bagaimana ekspresi logika kombinasi, yaitu A dan N ini adalah OR, kemudian C ini adalah menggunakan gerbang logika N. Dapat diimplementasikan secara fisik menggunakan IC logika digital dengan menambahkan induktor untuk filtering sinyal dan menampilkan hasilnya melalui LED. Kemudian komponen yang digunakan itu yang pertama itu pastinya ada gerbang logika. Di sini saya menggunakan dua, yaitu IC 74HC32. Ini merupakan gerbang logika OR. Kemudian ada IC 74HC08, ini merupakan gerbang logika N. Kemudian ada lagi LED, ada resistor, kemudian ada induktor, eh, ada deep switch. Di sini saya menggunakan tiga, dan juga ada power supply, dan juga kabel jumper, dan breadboard. Kemudian cara kerja dari project yang saya buat ini, yang pertama itu adalah input dari switch. Jadi di sini kan menggunakan tiga switch. Nah, switch satu ini saya namakan dengan A, dan switch 2 ini B. Ini akan masuk ke gerbang logika OR. Kemudian switch 3 saya namakan dengan C, ini akan masuk ke gerbang logika N. Kemudian proses logikanya itu, jadi IC 74HC32 ini atau gerbang logika OR ini akan menerima A dan B. Jadi A dan B ini saya namakan dengan X. Jadi A tambah B sama dengan X. Itu akan menghasilkan OR. Kemudian IC 74HC08 atau gerbang logika N ini akan menerima input dari C. Kemudian hasil outputnya, jadi LED ini akan menyala atau high jika A or B dan C itu sama dengan 1. Artinya ketika A dan B nyala, C dan nyala, maka itu akan menghasilkan 1, maka lampu akan hidup. Eh, Kemudian LED akan mati atau low jika hasil operasi logikanya adalah 0. Misalnya, eh, jika jika gerbang logika N-nya ini tidak hidup atau mati, maka semua lampu itu tidak akan menyala. Kemudian untuk tabel kebenarannya, jadi tabel kebenarannya ini sebagai berikut. Nah, ini kan saya memberikan nama untuk switch satunya itu A, switch 2-nya itu B, 3-nya C. Jadi A dan B ini menerima OR, C ini menerima gerbang logika N. Masuk ke gerbang logika N. Nah, jika eh, A-nya itu adalah 0, B-nya itu adalah 0, maka A tambah B-nya itu adalah 0. Kemudian C-nya itu 0, maka A tambah B kali C itu adalah 0, maka LED-nya akan mati. Nah, jika A-nya itu 0, B-nya itu 0, C-nya itu 1, A tambah B-nya adalah 0, A tambah B kali C-nya adalah 0, maka lampunya juga akan mati. Eh, Jika A-nya itu 0, B-nya itu 1, C-nya itu 1, maka A tambah B adalah 1, A tambah B kali C adalah 1, lampunya akan nyala.
Jika A-nya 1, B-nya 0, C-nya 1, A tambah B, maka A tambah B adalah 1, A tambah B kali C adalah 1, maka lampu akan menyala. Nah, jika A tambah jika A adalah 1, B 1, C 1, maka A tambah B adalah 1, A tambah B kali C adalah 1, maka lampu akan menyala. Dan jika A 1, B 1, C-nya 0, maka A tambah B adalah 1, A tambah B kali C adalah 1, adalah 0, maka lampu akan mati. Kemudian kita masuk ke simulasinya untuk membuktikan gerbang logika tadi, membuktikan tabel kebenaran tadi. Nah, kita jalankan dulu. Di sini kita mencoba eh, dengan semua kondisi itu mati, maka lampunya akan mati. Kemudian jika kita menghidupkan A, maka lampu akan tetap mati. Jika kita menghidupkan A dan B, maka lampu tetap mati. Kemudian kita hidupkan C, maka lampunya akan menyala. Kita coba matikan yang A. Maka yang hidup adalah yang B dan C. Maka lampu akan tetap menyala. Dan jika kita eh, hanya menghidupkan gerbang logika N-nya ini atau deep switch yang ketiga, maka lampu akan mati. Karena kita perlu mencari bahwa eh, hasil dari hasil dari operasi logikanya itu adalah 1. Jadi jika ininya 0 dan ininya 0, maka lampunya akan mati. Jika ini 0, eh, N-nya, jika ininya 1, N-nya 0, maka lampunya juga akan mati. Kemudian di sini fungsi dari induktornya itu adalah fungsi dari induktornya itu, jadi induktor ini kan terletak di antara gerbang logika N dan juga resistor. Nah, fungsinya itu adalah untuk menghaluskan perubahan sinyal atau filtering. Jadi jika sinyal output dari IC berubah terlalu cepat atau terdapat noise, noise atau transient, induktor membantu menstabilkan arus sebelum masuk ke LED. Kemudian fungsi selanjutnya itu adalah mengurangi lonjakan arus. Jadi saat output logika berubah dari low ke high secara cepat, induktor akan menahan perubahan mendadak dan mencegah spike arus yang bisa merusak LED. Kemudian prediksi dan perbedaan lonjakan atau transient supersor itu akan menyerap lonjakan tegangan pendek yang bisa berasal dari switching IC. Kemudian fungsi dari masing-masing komponen ini, jadi kabel jumper ini untuk menghubungkan antar komponen, switch ini untuk apa ya? Untuk jadi fungsi dari eh, switch ini adalah untuk memberikan input logika 1 atau 0 ke rangkaian. Jadi 1 untuk nyala, 0 untuk mati. Kemudian di sini ada IC74HC32 ini adalah menghasilkan sinyal logika OR dari dua input. Kemudian ada IC74HC08 ini untuk menghasilkan sinyal logika N dan output OR dan input tambahan. Nah, power supply ini adalah sumber eh, memberikan daya untuk IC dan komponen lainnya. Jadi ini tuh sebagai sumber energinya. Kemudian LED, LED-nya itu adalah fungsinya itu adalah untuk menunjukkan status logika output akhir. Resistor ini adalah untuk membatasi arus LED agar LED-nya itu tidak meledak atau rusak. Kemudian breadboardnya ini adalah untuk menghubungkan dan menyusun rangkaian dengan mudah.
Kemudian kabel jumpernya ini adalah untuk menghubungkan antara komponen satu dan juga komponen yang lainnya. Sekian video yang dapat saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.